Hey, what's up guys? How are you today? Well, today saya akan review film yang berjudul Mulan. Sebelum kalian mendengarkan banyak bacotan saya harap kalian semangat di hari ini dan seperti biasa, kenakan handsfree dan relax. Oke, kita iklan terlebih dahulu. COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak. Aku jadi duta sampo lain. Hah? Film kali ini kita akan review film Mulan yang termasuk film keluarga. Nah, bagi yang belum tahu, film ini adaptasi dari film kartun yang berjudul Mulan di tahun 1998. Dan sekarang Disney telah mengangkatnya ke film layar lebar dengan judul yang sama. Menurut saya, film ini sangat bagus dan dibintangi aktor-aktor terkenal seperti Donnie Yen dan Jet Li. Bagi yang belum tahu, Donnie Yen adalah pemeran di film Ip Man. Dan film pun dibuka dengan memperlihatkan seorang anak gadis bernama Mulan sedang berlatih bersama sang ayah. Mulan adalah anak gadis yang memiliki kemampuan yang spesial dan tenaga dalam yang kuat, atau disebut Qi dalam bahasa Cinanya. Mulan hidup di zaman di mana wanita tidak bisa melakukan pekerjaan laki-laki, atau tidak adanya emansipasi wanita, atau bahasa halusnya, wanita hanya berada di rumah dan melakukan pekerjaan rumah saja. Kalau di Indonesia, like Raden Ajeng Kartini, mungkin kalian pasti tahu saat pelajaran kelas SD. Dan kita beralih ke sebuah desa, di mana desa ini seperti stadion bola yang sangat lucu dari bentuknya yang melingkar. Dan disinilah keluarga Hua tinggal. Hua adalah ayah kandung dari Mulan. Di saat Mulan ingin membantu ayahnya yang ingin menangkap ayam, Mulan yang mencoba mengejar ayam itu kemanapun ayam itu lari, sampai-sampai naik ke atas loteng dan membuat semua orang heran melihat Mulan dengan kemampuannya di usia segitu. Saat Mulan yang ingin terjatuh dari loteng, ia bisa menyelamatkan dirinya dengan kemampuannya. Di scene ini terlihat ayahnya sangat bangga melihat putrinya. Namun warga malah sebaliknya tidak suka melihat Mulan, karena mereka beranggapan Mulan sudah seperti anak laki-laki yang tidak seharusnya dilakukan wanita. Di malam hari terlihat perdebatan ayahnya Mulan dengan ibunya karena sang ibu tidak suka melihat tingkah Mulan yang seperti laki-laki. Sang ayah pun berkata kepada Mulan, mulai saat ini ia harus menyembunyikan Qi-nya dan berperilaku layaknya anak gadis biasa. Mulan pun terlihat tampak sedih, namun ia harus mematuhi perkataan sang ayah. Film pun mulai dengan flashback ke belakang, tepatnya di sebuah gurun pasir di mana seorang saudagar bertemu seorang wanita yang aneh mengenakan pakaian seperti penyihir. Penyihir itu pun menghipnotis saudagar itu dan masuk ke raga saudagar itu. Ia yang menggunakan tubuh saudagar itu dan komplotannya disebut Roran, lalu membuat kekacauan di sebuah kota perdagangan itu. Singkat cerita, kota itu berhasil diambil alih mereka. Dan sisalah seorang prajurit di mana prajurit itu kembali dirasuki sang penyihir untuk melapor kepada sang raja. Mendengar itu, sang raja pun membuat keputusan untuk memperkuat militernya dan membuat keputusan kepada warganya setiap rumah tangga harus menyerahkan anak laki-laki mereka untuk dilatih menjadi militer tempur di kerajaan. Setelah melapor, penyihir yang menyamar menjadi prajurit tadi pun pergi dan berubah menjadi burung untuk menemui pemimpinnya bernama Warikan. Sang penyihir yang tidak bisa apa-apa selalu menurut kepada Warikan. Oleh karena itulah Warikan menggunakan kemampuan penyihir itu untuk balas dendam dan memperalatnya. Karena hanya Warikanlah yang mengakui kekuatan wanita. Kita ketahui wanita tidak bisa melakukan pekerjaan laki-laki meski wanita memiliki kemampuan yang tinggi, sama halnya seperti Mulan, dan Warikan memanfaatkan keadaan itu.
Kita berpindah kepada Mulan, di mana Mulan yang telah dewasa telah mendapatkan jodoh yang telah dicarikan Mak Jomblang kepadanya, kata sang ibu, dan ia harus cepat dinikahkan. Dan Mulan pun didandani hingga cantik dan pergi ke rumah Mak Jomblang bersama keluarganya untuk dilatih menjadi istri yang baik, sopan, hormat, dan tidak memalukan, kata Mak Jomblang kepadanya. Tiba-tiba muncullah laba-laba, di mana sang adik sangat takut dengan laba-laba. Dan Mulan pun menutupi laba-laba itu dengan teko, namun ia dimarahi. Ia pun memindahkan tekonya kembali, namun laba-labanya pun merayap keluar. Dan terjadilah kejadian lucu. Dan acara Mak Jomblang pun hancur, dan Mulan pun dapat sindiran dikatakan bahwa keluarga Hua tidak mendidik wanita dengan benar. Ketika mereka keluar, tiba-tiba datanglah utusan raja ke desa itu untuk memberitahukan info dari sang raja bahwa setiap keluarga harus menyerahkan anak laki-lakinya untuk dijadikan pasukan militer. Hua yang mendengar itu langsung menemui mereka dan berkata, "Kami tidak memiliki anak laki-laki, biarkan saya yang ikut berperang." Namun dari kesehatannya Hua memang tidak layak lagi untuk ikut. Di rumah Hua terjadilah perdebatan di mana anak dan sang istri menentang keputusan sang ayah. Namun Hua marah dan berkata, "Apakah kalian mau bahwa keluarga Hua dicap sebagai keluarga yang tidak taat dengan perintah raja?" Dan Mulan pun berkata, "Jika aku laki-laki, mungkin akulah yang pergi berperang dan bukan ayah dengan kondisi seperti ini." Di malam hari, Mulan melihat ayahnya yang mencoba berlatih, namun karena usianya yang tua, Hua terlihat gemetar memegang pedang tersebut. Mulan tahu jika ayahnya pergi, maka ayahnya tidak akan kembali lagi dan pergi untuk selama-lamanya. Ketika ayahnya tidur, Mulan pun mencoba mengenakan pedang sang ayah yang terdapat 3 ukiran kanji yang artinya jujur, setia, dan berani. Mulan yang tidak mau ayahnya pergi, ia pun mengenakan pakaian tempur sang ayah dan membawa pedang miliknya, dan ia menyamar menjadi seorang laki-laki tanpa sepengetahuan siapapun. Di pagi hari, sang ayah dan ibunya pun kaget melihat pedang dan baju yang sudah tidak ada. Dan mereka berpikir Mulanlah yang melakukan itu semua. Mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa selain berdoa kepada Dewa Phoenix. Mulan pun tiba di tempat pelatihan itu. Ia bertemu kepada teman-teman baru sepelatihannya di sana. Dan ia pun selalu merahasiakan jati dirinya yang sebenarnya kepada mereka semua. Dan Tung Pung datang, kita sebut aja Ip Man. Ip Man pun datang menemui Mulan dan berkata, "Siapa namamu?" Dan Mulan pun menjawab dengan nama Hua Jun sebagai nama samarannya. Mulan pun ditempatkan bersama para lelaki dan ia pun kaget berada di sana karena ia sebenarnya adalah seorang wanita yang setiap harinya harus melihat tingkah para lelaki saat ingin mandi. Saat Mulan yang disuruh mandi, ia kaget dan menolaknya karena ia takut penyamarannya terbongkar. Ia pun berdalih alasan bahwa ia akan menjaga tower semalaman di luar tanpa tidur. Saat subuh, Mulan masuk mengendap-endap ke tempat tidurnya dan perlahan membuka kain yang menutupi payudaranya karena terikat seharian saat menyamar. Keesokan harinya, mereka pun dilatih dan diberi peringatan. Jika mereka mencuri, menggauli wanita, maka hukumannya adalah mati. Dan jika mereka berbohong, maka akan diasingkan dan menjadi aib memalukan bagi keluarganya dan negara sendiri. Mulan pun termenung dan khawatir karena dirinya jelas-jelas berbohong sebagai lelaki. Latihan pun dimulai dari bela diri, berpedang, memanah, dan mengangkat air ke puncak gunung dengan tangan harus lurus. Di pelatihan, Mulan pun memiliki satu orang teman bernama Hong Hui dan mereka sering berlatih bersama. Tetapi Hong Hui yang selalu mengejek Mulan karena gayanya yang amatiran memegang tombak. Mulan yang kesal tanpa sadar mengeluarkan kemampuannya yang membuat semua orang heran dengan kemampuan Mulan.
Karena itu, Mulan pun dapat pujian dari teman-temannya dan juga gurunya karena kemampuannya. Ketika malam hari, Mulan selalu melatih Cinya seketika mereka semua tidur. Sampai-sampai Mulan menjadi warrior terhebat dari antara mereka semua. Lanjut, peperangan pun dimulai dari komplotan Roran yang mengacaukan kota. Meski kita ketahui bahwa pasukan militer yang baru belum siap dilatih untuk menjadi militer, mau tidak mau mereka harus ikut berperang dengan kemampuan seadanya. Di malam hari mereka semua pun pergi ke tempat peperangan. Setibanya di sana, mereka kaget melihat banyaknya korban jiwa yang telah berjatuhan akibat perang. Mereka pun membuat strategi untuk berperang melawan komplotan Roran dan si penyihir keesokan harinya. Keesokan perang pun dimulai melawan komplotan Roran, di mana saat perang sebagian komplotan Roran pergi berlawan arah untuk mengepung mereka. Mulan dan anggotanya pun mengejar hingga terjadilah panah-panahan di atas kuda, dan semua temannya pun mati dan tersisalah Mulan seorang. Dan tanpa takut ia mengejar pasukan Roran itu sendiri. Singkat cerita, Mulan pun tiba di sebuah lereng gunung. Ia bertemu dengan wanita penyihir tadi, di mana si penyihir telah tahu jati diri Mulan sebenarnya. Mereka pun bertarung dan si penyihir pun berkata, "Kau sama saja denganku, seorang wanita yang tidak diakui bakatnya oleh kaum laki-laki." Dan si penyihir pun melemparkan surikan ke Mulan yang mengakibatkan Mulan tercampak dan terbentur ke batu hingga pingsan. Mulan pun tersadar dan melihat pedangnya yang ada ukiran kanji yang artinya jujur. Dia pun termenung dan ia memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri yang sebenarnya dan melupakan nama penyamarannya menjadi Hua Jun dan sekarang menjadi Hua Mulan. Ia kembali ke pertempuran untuk membantu teman-temannya. Ia pun mengeluarkan Cinya untuk melawan pasukan Roran. Si penyihir pun mengalihkan perhatian pasukan Mulan dengan menerbangkan burung ke arah mereka agar mereka tidak fokus saat berperang. Dan komplotan Roran pun dengan gampangnya melemparkan bola api kepada pasukan Mulan. Mulan yang melihat itu pergi dari tempat itu dan mengalihkan pasukan Roran dan melongsorkan gunung es yang di belakang pasukan Roran. Yang akhirnya pasukan Roran pun disapu bersih oleh es yang dilongsorkan Mulan tadi. Dan akhirnya mereka semua menang dengan bantuan seorang wanita, Hua Mulan. Dan mereka pun kini mengetahui Mulan yang sebenarnya. Dan Ip Man pun datang dan berkata bahwa Mulan adalah seorang penipu dan pembawa aib kepada keluargamu. Dan Mulan pun dicap sebagai penipu dan pembawa aib bagi negaranya dan keluarganya. Mulan pun memilih untuk dieksekusi mati saja daripada pembawa aib kepada keluarga, kata Mulan. Tetapi karena itu adalah aturan hukuman, Mulan hanya diasingkan dan dicap sebagai pembawa aib. Mulan pun termenung dan menangis di sebuah gunung, bukan karena ia takut mati, tapi melainkan karena ia sekarang menjadi aib keluarga. Seketika si penyihir pun datang dan berkata, "Kita itu sama, wanita yang tidak dianggap oleh mereka, maka bergabunglah denganku dan kita tidak akan terkalahkan," kata si penyihir. Tetapi Mulan menolak dan berkata, ia tetap memilih mati demi negaranya sendiri. Tanpa sengaja si penyihir keceplosan dengan strategi Roran yang menculik sang raja dengan membuat perang hanya untuk pengalian saja, untuk dapat masuk ke istana menculik sang raja. Mulan yang mendengarkan itu pun pergi dari situ dan kembali menemui guru Ip Man dan melaporkan bahwa Roran hanya membuat pengalihan di saat perang dan menculik sang raja.
Namun karena Mulan yang kembali lagi, ia pun ingin dieksekusi mati oleh Guru Ip Man. Beruntung teman-temannya membela Mulan dan percaya dengan perkataan Mulan. Dan Guru Ip Man pun sadar dan percaya dengan perkataan Mulan. Dan Mulan pun dijadikan sebagai pemimpin untuk mengejar para komplotan Roran yang menyusup masuk ke dalam kerajaan. Di dalam kerajaan, pasukan Roran telah mengambil alih seluruh kerajaan. Dan si penyihir yang menyamar sebagai penasihat raja dan berkata, sang raja harus diungsikan ke tempat yang jauh lebih aman, yang ternyata itu hanya sebuah jebakan dari sang penyihir dan pemimpin Roran Warikan. Mulan dan pasukannya yang telah tiba di kerajaan, mereka pun bertarung melawan pasukan Roran. Dan Mulan mencoba masuk ke tempat sang raja, dan ternyata sang raja telah dibawa pergi oleh pasukan Roran terlebih dahulu. Mulan hanya bertemu dengan si penyihir itu. Si penyihir itu heran kepada seorang wanita bisa memimpin sebuah pasukan laki-laki. Mulan pun mengajak si penyihir itu untuk mengakui kesalahannya dan berubah menjadi seorang yang lebih baik lagi. Si penyihir yang seketika termenung mendengar perkataan Mulan, lalu pergi dari situ dengan berubah menjadi seekor burung. Mulan yang sadar bahwa kepergian si penyihir itu akan menunjukkan jalan ke tempat di mana sang raja disekap. Ia pun mengikuti si penyihir dengan melompat di atas loteng rumah lalu mengejar penyihir itu. Hingga sampailah ia ke tempat penyekapan sang raja. Terlihat sang raja yang ingin dibakar oleh pemimpin Roran di atas gedung. Dan tak lama si penyihir pun datang menemui Warikan. Warikan pun sadar dengan kedatangan si penyihir yang telah mengkhianatinya dengan menuntun datangnya Mulan ke tempat itu. Ia pun memanah Mulan dan untung saja si penyihir pun melindungi Mulan, yang akhirnya si penyihir pun mati. Dan Mulan pun bertarung mati-matian melawan Warikan, di mana saat pertarungan pedang Mulan terjatuh ke dalam api yang mengakibatkan pedangnya meleleh. Saat itu sang raja memberi semangat kepada Mulan dan berkata, "Kaulah wanita warrior." Karena perkataan itu Mulan pun bangkit kembali dan mengalahkan pemimpin Roran sampai ia terjatuh. Ketika Warikan ingin memanah sang raja seketika menangkap anak panah itu dan melemparkannya, dan Mulan pun melompat dan menendangnya hingga tertusuk ke tubuh si Warikan dan ia pun mati. Mulan pun berhasil menolong sang raja dan ia mendapatkan apresiasi dari sang raja. Dia pun diangkat menjadi panglima penjaga raja. Namun Mulan menolak dan berkata ia ingin kembali ke desanya dan meminta maaf kepada keluarganya. Mulan pun pergi dari istana itu dan kembali ke desanya. Di saat jalan pulang, ia bertemu Hong Hue. Terlihat Hong Hue yang mencintai Mulan dan berkata ia ingin menemuinya lagi di waktu lain, sahut Hong Hue. Mulan pun pergi. Sesampai di desa, ia bertemu dengan adik dan orang tuanya, dan orang-orang pun heran dan kaget melihat kepulangan Mulan yang seketika mengenakan pakaian tempur. Ia pun meminta maaf kepada sang ayah karena pedangnya yang hancur. Namun ayahnya tidak memperdulikan hal itu. Ia hanya ingin Mulan baik-baik saja dan pulang kembali dan selamat. Dan sang ayah pun memeluknya dan memaafkannya. Tiba-tiba muncullah pengawal kerajaan bersama Ip Man dan memberikan hadiah kepada Mulan sebuah pedang sebagai penghargaan pahlawan yang telah menyelamatkan kerajaan, dan sang raja berhutang nyawa padanya. Semua warga yang mendengarkan itu pun seketika syok karena mereka tidak menyangka bahwa Mulan bisa mendapatkan penghargaan itu sebagai pahlawan di medan tempur dan bukan hanya sebagai wanita biasa. Mulan pun membuka pedang itu, namun ketika ia membalik pedang itu ada satu kanji lagi yang terukir, yang artinya kesetiaan pada keluarga.
Dan Mulan pun kembali lagi ditawarkan untuk menjadi pengawal raja. Dan itu adalah perintah sang raja, dan Mulan pun menyetujuinya. Dan film pun berakhir